Selamat siang Bapak. Ya. Kami mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi semester 4. Di sini kami akan mewawancarai Bapak seputar mengenai komunikasi politik. Nah, yang pertama saya ingin Bapak memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu, pendidikan Bapak dan pengalaman Bapak selama Bapak berada di ranah politik. Nama saya Domingus Kalia dari fraksi Hanura dari Dapil Maulafa. Saya ada di Komisi 4, bermitra dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan lain-lain. Terus Pendidikan Bapak? Pendidikan terakhir sarjana hukum. Pengalaman selama berada di ranah politik gitu ya. Itu yang pasti suka duka pasti kita lalui. Suka duka, pahit manisnya, gejolak-gejolak politik kita pasti lalui, dan kami menjalani dengan penuh sukacita. Apapun tantangannya, apapun masalahnya, selalu kami cari solusi, cari jalan keluarnya supaya bisa terselesaikan yang baik. Strategi komunikasi efektif untuk di masyarakat selama kampanye itu adalah bagaimana kita dekat dengan rakyat. Dekat dengan rakyat, selalu mencari tahu apa yang diinginkan oleh rakyat, oleh masyarakat. Karena kita ini maju sebagai calon legislatif itu sudah mempersiapkan diri untuk menjadi penyambung lidah rakyat. Artinya betul-betul kita memahami apa yang mereka inginkan, apa yang selama ini belum tercapai. Artinya mereka punya aspirasi belum tercapai apa. Dari situ kita bisa bangun komunikasi yang intens, sehingga kita bisa menyampaikan bahwa saya berkeinginan untuk menjadi seorang legislator di DPRD Kota itu untuk menyuarakan apa yang selama ini belum tersampaikan. Itu yang pasti kita selama kita pendekatan bangun komunikasi politik itu kita betul-betul pendekatan dengan hati nurani, pendekatan betul-betul niat yang baik, jadi tidak ada tendensi apapun. Artinya yang janji-janji yang sebenarnya tidak mungkin bisa terrealisasi atau harapan-harapan yang tidak mungkin didapat oleh masyarakat itu yang dibuat. Jadi ketika kita pendekatan secara hati nurani, hati ke hati, kita mendapatkan hati dan kita tahu apa kemauan masyarakat itu, dengan sendirinya kita mendapatkan respect dan simpati dari kita punya konstituen seperti itu. Pada saat itu kalau saya memang pernah juga lewat media-media online, misalnya katakan FB, TikTok pernah, dan juga lewat baliho-baliho yang di beberapa tempat kita tanah kita taruh untuk sebagai media untuk menyampaikan di masyarakat atau kita punya simpatisan atau konstituen yang memang betul tahu track recordnya kita, sehingga pada hari H nanti mereka bisa jatuhkan pilihan yang tepat pada yang mereka inginkan atau pada kita sebagai calon. Ya, kalau menurut saya kurang lebih efektif seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa khusus kepada kita punya simpatisan atau konstituen, saudara-saudara yang belum tahu persis kita nomor urut berapa, nama kita atau dari partai mana kita berasal. Jadi sangat ini bermanfaat lah untuk hal-hal seperti itu. Itu kita sebagai politisi tentu kita harus dewasa dalam politik. Artinya apa? Ketika ada berita-berita yang kontroversi, apalagi yang provokator, itu kita harus sharing, kita harus saring dia, filter dia, supaya seperti apa kita mengkaternya kalau kita harus kater, atau seperti apa kita akan bertindak kalau kita harus bertindak dengan itu. Jadi untuk hal-hal contoh ada provokator, isu-isu provokator politik, kita lihat saja ini lawan politik atau ini isu untuk bagaimana supaya dihembuskan ke masyarakat luas atau seperti apa. Artinya kita lihat tujuannya apa, endingnya nanti apa dia. Jadi tapi lebih kepada kita berpikir bijak yang terbaik untuk masyarakat. Tentu kita hubungan pertama kita harus ada komunikasi baik dengan jurnalis. Artinya menyampaikan dengan baik apa yang menjadi tujuan kita yang ingin dipublikasi di masyarakat, dan kita pastikan yang kita ingin sampaikan itu seperti apa, betul-betul dia berbobot untuk masyarakat, betul-betul jurnalis yang kita hubungi atau yang menghubungi kita yang sementara wawancara dengan kita ini
arahnya kemana gitu. Kita bisa tahu, kita sebagai politisi kita bisa tahu pertanyaan yang nanti apakah menggiring kita kemana, atau dalam tanda petik apakah itu ada unsur-unsur lain yang dibalik itu lagi kita bisa tahu. Dan tentu kalau untuk kita memastikan tujuan kita untuk publikasi ke publik, ya dengan cara bagaimana kita menyampaikan secara baik dan juga hubungan baik dengan jurnalis. Ya kalau itu pengalaman, sudah ini periode kedua kebetulan. Saya sudah pengalaman dari 2019 itu, kuncinya bagaimana kita tidak ada niat menjatuhkan siapapun. Ya, artinya lawan-lawan politik, teman-teman caleg dari partai lain ataupun dari sesama partai. Bagaimana fokus kita, bagaimana menyampaikan informasi atau pesan kepada calon-calon konstituen atau konstituen kita dengan baik, dan tujuan kita untuk menjadi seorang caleg itu seperti apa, dan ketika dipilih itu seperti apa. Harapan saya untuk adik-adik ini yang tentu masa depan negara Republik Indonesia ini, khususnya Kota Kupang ini, itu jangan ragu untuk berkritik bahwa anak muda, orang muda itu bisa juga. Justru tulang punggung ini pemerintahan atau masa depan Kota Kupang ini ada di kalian. Jadi bagaimana belajar dari sekarang, bukan berarti terjun secara praktis, artinya ketika masih kuliah ya biar fokus di kuliahnya saja, tapi bukan berarti tidak belajar politiknya. Belajar politiknya bagaimana membangun komunikasi dengan masyarakat, bagaimana mencari meraih hatinya masyarakat. Nah, dan ketika misalnya satu saat terjun ke dunia politik dan misalnya maju sebagai seorang caleg, calon legislator, ya di situ cita-citanya apa, goalnya apa, bukan. Jadi terasa terpanggilnya bukan mau dewannya saja gitu, apa yang mau diinginkan, yang mau dirubah apa, kan begitu. Nah, jadi jangan pernah takut untuk menjadi seorang politisi muda. Justru politisi muda ini yang betul-betul bisa merubah ini dunia, ini negara. Nah, karena pertama pasti energi, terus kalau memang sudah ada kemauan kerasnya, pasti juga kemauannya yang positif. Artinya bagaimana membangun semua kekurangan-kekurangannya sebelumnya.